Pada edisi Jumat Berkah ini, kembali lagi kita bahas Pitup. Nggak bosan-bosan guys. Apa saja update-nya? Monggo disimak. Check it out. Di segmen pertama kita bahas curhat Pituber. Kakek Eman minta tanggung jawabnya dong. Oknum toko besar kok melindungi Ponzi. Kalau menurut saya, Pipi nggak bakal bisa dibayar. Yang paling mungkin adalah menjebloskan para leader ke Hotel Prodeo. Itu pun harus melalui Bareskrim dan lanjut di pengadilan. Berbeda dengan para leader Pitup, yang logikanya mereka pasti punya saldo banyak di akunnya. Masa tidak ada inisiatif buat minta pertanggungjawaban? Hal itu karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka sudah jual pipi duluan ke para membernya karena sudah diberitahukan lebih dulu dari para manajemen. Kemungkinan kedua, jika minta pertanggungjawaban, kemungkinan saat ada penyidikan, mereka yang melapor tadi jugalah yang akan dimintai keterangan. Atau bahkan kemungkinan terburuknya aset mereka yang didapat dari Pitup akan disita. Yunita dan Wilbert serta antek-antek lain bersembunyi di dalam kelambu. Para korban Pitup menenggak anggur merah, tanda frustasi dan halusinasi. Menyedihkan memang. Aduh. Perusahaan Pitup tidak menerima uang dari member. Tetapi kenapa ya banyak yang jadi korban? Emang aneh bin ajaib Pitup ini. Member Pitup minumnya tahun lalu. Maboknya sekarang. Haha. Dibegoin jual aset nurut, tetapi disuruh baca bahaya Ponzi pada malas baca. Akhirnya mau untung malah buntet. Yang manis akan menjadi pahit, sedangkan yang pahit akan menjadi obat penawar. Nggak paham atau nggak peka atau memang mau dikibuli terus? Galak amat sampai-sampai urat tenggorokan mau meledak. Kalau dibilangin bahaya Ponzi, malah dibilang haters. Saya merasa Pitup sudah menipu umat berkali-kali, tetapi kok masih banyak yang halu. Kok bisa ya oknum PBNU mau dan bangga menjadi pembina investasi bodong yang bernama Pitup ini? Hal ini karena bicaranya menyesatkan, katanya Pitup solusi di saat pandemi. Solusi untuk memelaratkan rakyat, iya, mending ke laut aja loh. Mungkin mereka ditipu dan dikibuli sama manajemen Pitup. Kebenarannya akan terbukti di persidangan dan penyidikan polisi. So, kita tunggu saja. Kita maju ke tema berikutnya, yaitu motivasi Pituber. Judul motivasinya adalah yuk semangat membangun aset. Jika kalian bisa merasakan kebermanfaatan memiliki sebuah aset, maka akan tumbuh rasa memiliki dan rasa sayang terhadap aset yang kalian miliki tersebut. Sama halnya seperti kalian membeli tanah, rumah, dan emas. Kalian tentunya sangat sayang jika aset kalian ini di masa depan nanti akan memiliki potensi nilai pasar yang tinggi. Apalagi aset tersebut memberikan kalian benefit. Contoh misalnya kalian punya tanah. Tanah tersebut kalian tanami atau tanah tersebut kalian sewakan atau kalian bangun rumah kontrakan yang bisa kalian sewakan. Sehingga dari hasil tanaman atau uang sewa tadi menjadi tambahan income buat kalian. Atau misalkan kalian menyimpan emas. Selain emas ini memiliki nilai yang cenderung naik, emas juga adalah aset yang sangat liquid untuk diperjualbelikan. Bahkan emas juga bisa berfungsi sebagai perhiasan yang sangat berharga. Dan dari kepemilikan emas ini juga bisa kalian manfaatkan untuk kemudahan pinjam meminjam tanpa harus kalian menjual emas kalian, ya kan? Sehingga itulah yang menjadi benefit atau nilai tambah dari emas yang kalian miliki. Kalian pasti tidak akan berpikir menjualnya jika harga aset tersebut tidak terlalu mahal atau tinggi. Atau kalian belum butuh banget uang. Dengan kata lain, kalian masih bisa menghasilkan uang dengan cara yang lain. Ingatlah brother, orang miskin mikirin masalah, sedangkan orang kaya mikirin peluang. Jadi jelas bedanya ya. Hati-hati dalam menyebarkan berita. Selain ada pasal pidana di dunia, juga ada pasal pidana di akhirat. Kalau nggak tahu persis, mendingan diem. Kita lanjutkan ke motivasi selanjutnya, yaitu renungan untuk pengusaha. Saya sudah posting gonta-ganti status atau story WA, FB, IG, tetapi tidak ada konsumen yang nyantol. Kenapa ya?
Saya sudah kirim tulisan promosi yang dahsyat karena ditulis dengan teknik copywriting tingkat tinggi. Tetapi tidak ada konsumen yang nyantol. Kenapa ya? Saya sudah follow up dengan teknik closing terhebat. Tetapi tidak ada konsumen yang nyantol. Kenapa ya? Saya sudah sebar brosur. Brosurnya sangat bagus. Tetapi tidak ada konsumen yang nyantol. Kenapa ya? Dulu waktu kita kecil, orang tua kita, guru kita mengajarkan jika mau melakukan sesuatu membaca basmalah dan setelah selesai membaca hamdalah. Dua kata singkat yang jika kita tinggalkan hidup bisa tersesat. Jika kita amalkan hidup akan menjadi dahsyat. Gak percaya brother? Buktikanlah. Ilmu bisnis harus setinggi langit, tetapi jangan sampai lupa dengan yang punya bumi dan langit. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa mendapatkan apa-apa juga. Dan satu lagi, tanpa pertolongan dan kasih sayang Tuhan, kita tidak akan dapat orderan, tidak akan dapat penjualan, dan tidak akan dapat keuntungan. Motivasi selanjutnya, 10 prinsip untuk hidup terbaik. Semua yang outer dan visible berasal dari inner dan invisible, di mana ini jauh lebih kuat. Anda tidak harus memahami everything untuk memulai something. Anda tidak harus didukung everyone untuk menjadi someone. Jika Anda ingin menguasai everything, Anda malah menjadi nothing. Jika Anda ingin menyenangkan everyone, Anda malah menjadi no one. Cara Anda melakukan something mencerminkan cara Anda melakukan everything. Jika Anda gagal mengelola waktu, Anda akan gagal mengelola apapun. Jika Anda tidak bisa bahagia hari ini, Anda tak akan bisa bahagia kapanpun. Jika Anda terbiasa bangun lebih awal, Anda akan bisa dan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Dan jika nasib terburuk menimpa Anda, sebenarnya itu akan memunculkan potensi terbaik Anda. Simple but not easy. Camkanlah baik-baik VTuber. Zaman telah berubah. Cari uang gak perlu pontang-panting. Cukup posting-posting, insya Allah rekening kering-kering. Kayaknya gak juga. Tidak semudah itu Perguso. Sekian update VTube di edisi Jumat Berkah ini. Semoga berkah ya. Sampai jumpa lagi di next video. See you.